tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Lagi Raja Majapahit, akulah raja, akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding, tangkap Jayanegara, tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-15 dengan judul Banjir Darah di Lamaja. Dalam seri ke-437 ini didukung oleh para pemain Mali sebagai Rawadeng, Heri sebagai Rayuyu, Surya Tanjung sebagai Mahisa Pawakal, Chris Urspon sebagai Rakuti, Idris Apandi sebagai Ramapati, Edi Dosa sebagai Jayanegara, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Ramapati kemudian segera menggiring bala tentara Majapahit. Sekarang pasukan prajurit Majapahit berdiri tak jauh dari benteng Pajarakan. Sementara itu, Rawadeng dan Rayuyu yang memimpin pasukannya mulai mendekati benteng Pajarakan. Pasukan prajurit Majapahit maju mendekati benteng Pajarakan. Tetapi tiba-tiba beberapa puluh prajurit berhenti, tak mau melakukan penyerangan ketika berada di depan benteng Pajarakan. Dan yang lebih aneh lagi, mereka semua mencopot pakaian prajuritnya.
Hei, apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian tidak melakukan penyerangan? Rayu, mereka semua mencopot pakaian prajuritnya. Apa maksudnya? Kurang ajar. Rupanya mereka ingin membelot dan berpihak pada Mahisapawakal. Ayo kawan-kawan, copot pakaian kalian. Kita harus membela kebenaran dan berpihak pada yang benar. Keparat! Mereka benar-benar membelot. Ayo para prajurit, serang prajurit-prajurit pembelot itu. Bunuh mereka. Jangan beri ampun. Serang! Suasana menjadi kacau. Rawedeng dan Rayuyu menjadi bingung menghadapi beberapa puluh prajuritnya sendiri yang membelot dan menyerangnya. Pertempuran sengit telah terjadi di depan benteng Pajaratan. Mahisapawakal yang melihat hal itu, diam-diam merasa kagum dengan para prajurit Majapahit yang berpihak padanya. Syukurlah kalau mereka bisa melihat mana yang baik dan mana yang benar. Aku tidak akan membiarkan prajurit-prajurit Majapahit yang berada di pihakku kewalahan menghadapi prajurit-prajurit Rawedeng. Para prajurit, pertahankan benteng kita. Sebagian turun membela prajurit Majapahit yang berpihak pada kita. Hantam mereka. Jangan biarkan prajurit-prajurit busuk itu menggempur benteng ini. Ayo, maju! Pertempuran jadi semakin sengit ketika prajurit Lamajang mulai turun. Beberapa orang prajurit Majapahit berusaha menerobos, tetapi mereka gagal karena dihadang prajurit Lamajang. Korban mulai berjatuhan, baik dari pihak Majapahit ataupun dari pihak Lamajang. Banyak prajurit yang membelot pada pihak Mahisapawakal. Sang Ramapati sangat geram sekali. Kurang ajar. Rupanya banyak sekali para prajurit tolol yang menyelinap di antara prajurit kita. Ini tidak bisa didiamkan. Akuti. Ya, Gusti Ramapati. Bantu Rawedeng menghajar prajurit-prajurit Lamajang. Bunuh saja prajurit-prajurit kita yang membelot pada musuh. Baik, Gusti. Bawa 1000 orang prajurit lagi. Ya, Gusti. Rakuti kemudian serentak membawa 1000 orang prajurit untuk membantu Rawedeng. Teriakan dan pekikan terdengar tak henti-hentinya. Suasana di benteng Pajarakan benar-benar jadi mencekam. Maju! Kurang ajar. Rupanya mereka mengirim 1000 orang prajurit lagi. Prajurit mulai banyak yang gugur.
Aku harus lebih tegar lagi menghuruskan pedangku. Bagaimana menurut Eyang Pati? Apakah pasukan Maesa Pawagal masih dapat bertahan setelah 1.000 orang prajurit dikirim lagi? Kelihatannya mereka sudah mulai kewalahan, Gusti Prabu. Lihat saja, satu persatu kekuatan mereka mulai runtuh. Rasanya aku sudah tidak sabar lagi untuk menggempur benteng itu, Eyang Pati. Sabarlah dulu, Gusti Prabu. Kita harus mencari saat yang tepat untuk menerobos ke sana. Terlalu membuang-buang waktu, Eyang Pati. Sebaiknya dibobol saja benteng itu. Dengan begitu kita akan mudah untuk menghancurkan mereka. Baik, Gusti Prabu. Para prajurit, siapkan peralatan untuk membobol benteng itu. Ayo, maju! Serentak para prajurit yang diperintahkan untuk membobol benteng itu maju. Mereka menggunakan sebatang pohon besar. Sementara di dalam benteng, banyak prajurit Majapahit yang mati akibat mencoba menerobos masuk. Keparat! Kenapa Raja Busuk itu belum turun tangan? Apakah dia akan turun tangan ke medan perang ini setelah pasukanku tinggal sedikit? Manusia pengecut! Beberapa prajurit Majapahit membentang batang pohon besar untuk menjebol dinding benteng. Bagus. Begitu, mereka akan lebih mudah untuk masuk ke dalamnya. Pasukan Majapahit yang diperintahkan untuk menjebol dinding benteng sudah berada di dinding benteng itu. Mereka semua mengacungkan batang pohon besar itu dengan teriakan bersama-sama. Menjebol benteng terus mengayunkan batang pohon besar itu ke dinding benteng. Suara gemuruh terdengar. Melihat hal itu, Maesa Pawagal jadi semakin geram. Bangsat! Benar-benar licik mereka. Tidak bisa menggempur dengan prajuritnya. Sekarang mereka menggempur dinding benteng ini dengan batang pohon besar. Para prajurit, hantam dengan panah! Orang-orang yang mencoba menjebol dinding benteng itu, ayo hantam! Alah serangan panah itu! Yang lain bantu menjebol dinding benteng ini. Ayo! Sekuat-kuatnya benteng Pajaraka. Akhirnya benteng itu pun berhasil dijebol para prajurit Majapahit. Dan seketika itu juga, prajurit Majapahit pun berhamburan masuk ke dalam benteng. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Ampun, Gusti. Para prajurit Majapahit berhasil menjebol benteng itu. Kalau begitu, inilah saat yang tepat untuk maju, Eyang Pati. Iya, Gusti Prabu. Perintahkan para prajurit kita semua untuk menghancur lumatkan prajurit Lamajang yang berada di benteng Pajarakan itu. Baik, Gusti Prabu. Para prajurit, maju semua. Habisi benteng Pajarakan.
Untuk yang ketiga kalinya, pasukan Majapahit kembali menambah bala tentaranya untuk menghancurkan benteng Pajarakan. Dan kali ini, Prabu Jayanegara ikut menggempur benteng itu. Bagus. Seharusnya kau memang pantas berhadapan denganku, Rawedeng. Ayo, keluarkan seluruh kemampuanmu. Nanti kau akan merasakan betapa tajamnya pedang. Jangan banyak mulut kau Mahesa Pawagal. Keadaanmu sekarang telah terjepit. Apakah kau tidak melihat banyak prajuritmu yang gugur? Ayo, menyerahlah sebelum kau pun menyusul prajurit-prajuritmu. Jangan mengumbar kata-kata menyerah di depanku, Rawedeng. Sekalipun aku harus mati dalam peperangan ini, aku tidak menyesal. Karena aku mati sebagai seorang ksatria. Katakanlah ini. Mahesa Pawagal menyerang Rawedeng bagaikan banteng liar. Pedangnya yang besar bergelemat ke sana kemari mencari sasaran. Rawedeng benar-benar kewalahan. Sampai akhirnya ia pun terjatuh. Inilah Harina Asmu. Mahesa Pawagal terhuyung beberapa tindak ke belakang. Rupanya ketika ia akan melepaskan pedangnya ke arah Rawedeng, Rakuti muncul secara tiba-tiba menolong Rawedeng. Rawedeng kemudian segera bangkit sambil meraih kembali pedangnya. Kau rupanya begundal tengik. Hah? Bagus. Sekarang kita sudah berhadapan. Hebat juga hantaman tongkat pendekmu itu. Jangan banyak mulut. Ayo kita bertarung dengan segenap kekuatan kita. Kau akan segera dikirim ke neraka untuk menyusul para prajuritmu yang tinggal sedikit itu. Buktikan kalau kau memang bisa membunuhku. Aku mau tahu sampai sejauh mana kehebatan begundal-begundalnya Ramapati. Baik, rasakanlah ini. Rakuti menyerang Mahesa Pawagal dengan garangnya. Ia seolah-olah tidak memberi kesempatan pada Mahesa Pawagal untuk membalas serangannya. Sementara itu, pasukan ketiga yang dikiring Ramapati sudah memasuki benteng Pajarakan. Prabu Jayanegara ikut menerobos bersama gajah yang ditungganginya. Akhirnya prajurit-prajurit Lamajang Mansus tidak berdaya. Bukankah itu Mahesa Pawagal? Kurang ajar. Dia masih saja bertahan. Mahesa Pawagal, sebaiknya kau menyerah saja daripada harus membuang-buang nyawa dengan percuma. Kau lihat, para prajuritmu tinggal sedikit sekali. Hampir semua para prajurit tewas. Aku tidak ingin mati sebelum berhasil membunuh Jayanegara busuk itu. Bukankah yang menunggang gajah itu adalah Jayanegara? Bangsat, inilah kesempatanku untuk membalas dendam. Tahan Mahesa Pawagal. Dia ingin menerobos kemari. Para prajurit. Rakuti sempat kaget melihat musuhnya menyerang ke arah lain. Mahesa Pawagal yang segera melihat Prabu Jayanegara sudah berada di situ. Kemudian ia mengamuk sambil membabatkan pedang besarnya ke arah prajurit-prajurit Majapahit yang mencoba menghalanginya. Berhati-hati. Kelihatannya Mahesa Pawagal mencari kesempatan untuk mendekati Gusti Prabu. Aku sudah waspada sejak dari tadi. Sepertinya Mahesa Pawagal memang masih dendam padaku. Suruh gempur terus para prajurit Lamajang. Mereka sekarang tinggal sedikit. Para prajurit,
Habisi prajurit-prajurit Lamajang yang tinggal sedikit itu. Maju, serang habisi mereka. Keparat, mereka benar-benar tidak mempunyai kemanusiaan. Semua prajurit-prajuritku dibantainya habis. Akan kubunuh kau Jaya Negara. Oh, aku benar-benar kesulitan untuk menembus para prajurit yang mengepungku ini. Apa akalku untuk membunuh sekarang Jaya Negara itu? Mahisa Pawagal benar-benar tidak bisa mendekati Prabu Jaya Negara. Beberapa prajurit terus mengepungnya. Mereka seperti tidak ada habis-habisnya. Tapi satu muncul yang lain. Begitulah setiap kali Mahisa Pawagal berhasil membunuhnya. Bagaimana cara membunuh Jaya Negara dalam jarak yang seperti ini? Hei, bukankah para prajurit yang menghadangku ini sebagian menggunakan tombak? Iya, aku rasa dengan tombak itulah cara yang tepat untuk membunuh Raja Busuk itu. Sambil menerjang para prajurit Majapahit yang menghadangnya, tiba-tiba saja Mahisa Pawagal meraih tombak salah seorang prajurit Majapahit. Hei, Jaya Negara, Raja Busuk, rasakanlah tombak ini. Negara tersentak kaget ketika melihat sebuah tombak berkelebat cepat ke arah dadanya. Ia tak sempat berbuat sesuatu. Tombak itu berkelebat cepat menghantam dadanya. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Mahisa Pawagal menerjang bagaikan banteng liar. Semua prajurit Majapahit yang menghadang ditebasnya tanpa ampun. Suatu ketika, tiba-tiba saja ia meraih tombak dari salah seorang prajurit Majapahit. Hei, Jaya Negara Raja Busuk, sekarang tamatlah riwayatmu. Rasakanlah tombak ini. Prabu Jaya Negara tersentak kaget ketika melihat sebuah tombak melesat cepat ke arah dadanya. Ia tak sempat berbuat apa-apa, dan seketika itu juga tombak menghantam dadanya. Gusti Prabu, Tubuh Prabu Jaya Negara terlempar dari punggung gajah akibat hantaman tombak itu. Untunglah saat itu Rasmi melihatnya. Secepat kilat ia pun segera menyambar tubuh Prabu Jaya Negara.
Sebelum aku memakai baju. Tidak, mungkin tubuhku akan tembus oleh hantaman tombak itu. Memang benar, tubuh Prabu Jayanegara tidak terluka sedikit pun oleh hantaman tombak itu. Baju sirah atau baju kebal yang dipakainya telah melindungi tubuhnya dari hantaman tombak. Kembali Prabu Jayanegara bangkit berdiri sambil berteriak lantang. Cepat, bunuh manusia keparat itu. Apakah kalian tidak tahu bahwa raja kalian telah bangkrut di tanganku? Mahisa Pawagal terus menerjang para prajurit Majapahit, sekalipun tenaganya mulai terkuras. Sementara itu, Prasemi yang berusaha untuk menemui Rakuti menyelinap di antara para prajurit Majapahit yang sedang bertempur. Ya, aku harus mendekati dia untuk segera menyuruhnya membunuh Mahisa Pawagal. Rakuti, ada apa Resmi? Sebaiknya jangan kau lawan prajurit-prajurit bodoh itu. Lebih baik kau buru Mahisa Pawagal saja. Tadi Gusti Prabu jatuh dari punggung gajah akibat lemparan tombak Mahisa Pawagal. Beliau sangat marah sekali. Ini kesempatanmu untuk berbuat jasa, Rakuti. Apakah Gusti Prabu tidak apa-apa? Beliau tidak terluka sedikit pun. Tubuhnya tidak mempan senjata karena dia menggunakan baju kebal. Sudah, kau tinggalkan mereka. Cepat cari Mahisa Pawagal kemudian langsung bunuh dia. Iya. Rakuti kemudian segera meninggalkan prajurit Lamajang yang sedang dilawannya. Dia melesat mencari Mahisa Pawagal. Sementara itu, Prabu Jayanegara masih berada di tempatnya, dikelilingi beberapa prajurit pengawal pribadi. Ia kelihatan masih geram dengan perbuatan Mahisa Pawagal tadi. Dari mana saja tadi kau yang patih? Ampun Gusti Prabu, hamba baru saja memerintahkan para prajurit yang lain untuk melumpuhkan musuh di bagian barat benteng ini, Gusti Prabu. Aku baru saja terlempar dari atas punggung gajah yang patih. Mahisa Pawagal melemparku dengan sebuah tombak. Maafkan hamba Gusti. Hamba tidak sempat berada di samping Gusti Prabu, sehingga hamba tidak bisa melindungi Gusti Prabu dari bahaya. Tapi Gusti Prabu tidak apa-apa? Iya, aku memang tidak apa-apa, karena aku memakai baju kebal. Sudahlah, Eyang Pati. Sekarang yang jelas, aku tidak mau melihat Mahisa Pawagal hidup. Dia harus dibunuh. Baik, Gusti. Hamba akan memerintahkan para prajurit untuk segera membunuh Mahisa Pawagal. Cepat, Eyang Pati. Aku sudah muak melihat pertempuran ini. Benteng Pajarakan harus segera dikuasai. Ya, Gusti Prabu. Para prajurit, dapat selesaikan tugas kalian. Habisi semua para prajurit Lamajang. Kita jangan membuang-buang waktu. Bunuh ketuanya. Bunuh Mahisa Pawagal. Mana Rakuti dan Rasmi? Goblok sekali anak-anak. Kenapa Mahisa Pawagal tidak segera dihabisi? Itu dia Rasmi. Ampun Gusti Ramapati, hamba meninggalkan Gusti Prabu sebentar. Bodoh sekali kau Rasmi. Kenapa kau sampai lengah? Sehingga Gusti Prabu mendapat bahaya. Ampun Gusti, hamba memang salah.
Tapi hamba juga sempat menolong Gusti Prabu dari atas punggung gajah itu ketika Gusti Prabu akan jatuh. Sudah, jangan coba-coba membela diri. Bagaimana dengan Rakuti? Dia sekarang sedang memburu Mahesa Pawagal, Gusti. Gusti tidak perlu khawatir. Mahesa Pawagal pasti dapat dibunuh oleh Rakuti. Para prajurit Lamajang yang berada di benteng ini sekarang tinggal sedikit. Iya, aku tahu. Sekarang sudah. Kau tidak perlu kemana-mana. Lindungi Gusti Prabu. Bunuh saja jika ada musuh yang akan mendekati Gusti Prabu. Ya, Gusti. Sementara pertarungan masih berlangsung di benteng Pajarakan, di Istana Lamajang, suasana kelihatan mulai tegang. Patih Nambi dan Samara berada di puri atas, melihat suasana di luar benteng istana. Kakang Nambi, apakah penyerangan para prajurit Majapahit dimulai dari benteng Pajarakan? Iya, kelihatannya begitu. Karena mengalirnya pasukan untuk menuju kemari, yang terdekat melalui desa Hamba, yang dekat dengan benteng Pajarakan. Ya, mudah-mudahan saja di Mahesa Pawagal bisa menghalau musuh yang menggempur bentengnya. Hatiku mulai tidak enak, Kakang Nambi. Mungkin penyerangan itu sudah dimulai. Kita lihat saja di Samara. Kalau memang benar penyerangan sudah dimulai, salah seorang prajurit kita pasti ada yang datang memberitahukan. Iya, Kakang. Ya, sungguh sebuah peristiwa yang tidak kita sangka-sangka. Ternyata mimpiku ini akhirnya menjadi kenyataan. Iya, memang sudah kuduga sebelumnya, Kakang. Kakang Ramapati pasti tak akan pernah tinggal diam untuk menyingkirkan Kakang. Dia memang hebat dalam hal kelicikan. Berbagai cara ia lakukan untuk menyingkirkan Kakang. Akhirnya, ya rupanya cara inilah yang kelihatannya berhasil. Ya, tapi walaupun begitu, aku tidak menyesali kebodohanku. Mungkin ini sudah takdir Dewata Agung. Riwayat Nambi harus berakhir dengan cara seperti ini. Tapi terus terang, aku rela. Dan aku bangga walaupun akhirnya kita kalah. Karena yang sedang kita perjuangkan ini adalah kebenaran. Kita berhak membela diri karena mempertahankan diri dari kesewenang-wenangan. Iya, Kakang. Begitu juga dengan aku, Kang. Aku rela mati di belakang Kakang Nambi demi membela kebenaran. Ya, seharusnya aku tidak melibatkan kalian dalam masalah ini. Kakang Nambi jangan bicara begitu. Aku rela berjuang demi Kakang. Begitu juga dengan teman-teman kita yang lain. Sudahlah, Kakang. Kakang tidak perlu memikirkan yang tidak-tidak. Sebaiknya kita berdoa saja. Semoga Dewata Agung memberikan kekuatan pada perjuangan kita. Terima kasih Hadi Samara. Kau memang kawanku yang baik. Ya, tanpa kalian, mungkin aku pun tidak mempunyai kekuatan yang berarti. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe.
terjun ke neraka menyusul Raja Busuk itu. Kasihan sekali. Rupanya kau tidak tahu kalau Gusti Prabu belum mati. Kau lihat di punggung gajah itu. Mampus. Bagaimana, Mahesa Pawaga? Rupanya rajamu masih mempunyai nasib yang baik. Kalau begitu, sebagai penggantinya adalah kau. Kali ini kau tak akan kulepaskan begitu saja, Mahesa Pawaga. Kau akan segera mati di tanganku. Kembali keduanya bertarung dengan sengit. Rakuti menerjang Mahesa Pawaga dengan kencang. Ombak Padmayaninya berkelebat dengan cepat menepis pedang besar Mahesa Pawaga. Sementara itu, para prajurit Lamajang yang coba bertahan dari serangan bala tentara Majapahit yang ribuan jumlahnya semakin lama semakin susut. Korban semakin banyak jatuh dengan mengenaskan. Mana dia melawan Mahesa Pawaga? Dia bertarung di sebelah selatan tembok ini, Gusti. Kau yakin Rakoti mampu membunuh Mahesa Pawaga? Gusti tidak perlu khawatir, percayalah. Kita harus segera menguasai benteng ini. Dengan begitu pekerjaan kita akan semakin mudah. Dan selanjutnya kita sudah bisa membagi-bagi tugas. Iya, Gusti. Tapi kelihatannya kita sebentar lagi juga akan menguasai benteng ini. Para prajurit Lamajang sudah semakin sedikit. Hei, kenapa berhenti? Apa kau takut untuk melanjutkan perkelahian ini? Tak ada sejarahnya Rakuti harus takut pada musuh yang sedang dihadapinya. Apalagi terhadapmu, Mahesa Pawaga. Boleh juga kesombonganmu. Lebih baik kita lanjutkan saja ke barat. Rakuti sekarang benar-benar tak memberi kesempatan Mahesa Pawaga untuk membalas. Ombak pendeknya terus berkelebat dengan cepat. Perkelahian berlangsung beberapa saat lamanya. Sampai akhirnya, Rakuti berhasil membabatkan tombaknya ke dada Mahesa Pawaga. Itulah buktinya bahwa aku mampu menjatuhkanmu. Sekarang bersiap-siaplah untuk menerima kematianmu. Aku harus bisa bertahan untuk melawannya. Iya, bagus. Kalau kau masih mampu untuk melawan, dengan begitu, aku tak akan ragu-ragu untuk membunuhmu. Jangan banyak bicara, kau kunyuk. Sekalipun bagian dadanya terluka cukup parah, namun Mahesa Pawaga masih terus mencoba melawan Rakuti. Tetapi serangan yang dilakukannya tak lagi punya banyak arti bagi Rakuti. Sampai akhirnya, terimalah kematianmu, Mahesa Pawaga. Kembali Mahesa Pawaga terluka. Dan kali ini lukanya cukup parah. Bagian perutnya berhasil dirobek oleh Rakuti. Mahesa Pawaga sempat terhuyung sebentar, tetapi akhirnya tubuhnya limbung dan jatuh ke tanah.
Akhirnya aku tak dapat membela benteng ini. Dewata Agung, lindungilah teman-temanku yang lain. Semoga mereka dapat bertahan dan mengusir para perusuh ini. Ajang sudah semakin dekat, Maisa Pawaka. Bersiaplah untuk kukirim ke neraka. Kuti mengangkat tinggi-tinggi tongkat pendeknya. Sementara Maisa Pawagal yang sudah terluka parah hanya bisa menatap apa yang dilakukan musuhnya dengan tatapan mata yang tajam. Setelah beberapa saat, Rakuti mengangkat senjatanya. Sebentar kemudian, ia menghunjamkan tombak itu ke tubuh Mahisa Pawagal. Bapak Mayomi Rakuti membenam di dada Mahisa Pawagal. Tubuh Mahisa Pawagal sempat menggeliat sebentar sebelum menghembuskan nafasnya yang terakhir. Dan setelah itu, Rakuti segera mencabut kembali tombak itu. Sungguh mengerikan sekali Tuan Mahisa Pawagal. Tapi itulah risikonya. Kalau ingin mempertahankan kemenangan, sebaiknya sekarang aku menemui Gusti Ramapati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Setelah berhasil membunuh Mahisa Pawagal, Rakuti segera meninggalkan tempat itu. Sementara para prajurit Lamajang masih terus bertempur melawan para prajurit Majapahit. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu klik subscribe, jadikan harimu